Kami hadirkan informasi terbaru dari Komnas HAM terkait dengan kasus polisi tembak polisi. Kembali mendiskusikan mengenai koordinasi antara tim khusus yang dibentuk oleh Mabes Polri, dalam hal ini dibentuk oleh Kapolri, dan tim yang dimiliki oleh Komnas HAM. Karena kita sejak kemarin sudah bersepakat masing-masing jalan dengan tugas dan fungsinya sesuai dengan mandat undang-undang yang ada. Komnas HAM bekerja berdasarkan Undang-Undang 39/1999, melakukan pemantauan, penyelidikan, dan juga melakukan monitoring terhadap proses-proses penegakan hukum. Kebetulan sekarang ada satu peristiwa yang menarik perhatian banyak masyarakat, bahkan juga menarik perhatian dari Bapak Presiden. Maka kemudian kita bertemu secara informal, pada hari ini bertemu secara resmi antara pihak Kepolisian Republik Indonesia dengan Komnas HAM. Nah, dalam pembicaraan kami tadi nggak panjang-panjang kami bicara karena memang sudah berkali-kali sebetulnya antara Komnas HAM dengan Polri ini melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mirip seperti ini. Dulu kalau teman-teman masih ingat ada peristiwa Mei 2019 di mana ada tim yang dibentuk di Polri, kemudian ada timnya Komnas HAM. Nah, itu juga melakukan pekerjaan dengan tugas fungsinya masing-masing, tapi ada mekanisme koordinasi yang intensif. Dan hasilnya kemudian kita sampaikan bersama-sama beberapa hal yang kemudian menjadi kesimpulan dan rekomendasi. Kalau teman-teman juga ingat peristiwa KM 50 juga begitu. Ada dengan pola yang sedikit berbeda, di mana Komnas HAM mungkin melangkah lebih jauh sampai pada tingkat melakukan pengujian data, pencarian barang bukti dan lain-lain, melakukan pemeriksaan-pemeriksaan. Kemudian hasilnya diberikan kepada Mabes Polri sebagai kesimpulan dan rekomendasi Komnas HAM yang kemudian ditindaklanjuti oleh tim penyidik Barreskrim oleh Mabes Polri, kan begitu. Jadi pola-pola seperti ini sebenarnya bukan satu pola yang baru, jadi sudah pengalaman, saling kenal. Karena itu tadi tidak terlalu lama kami bicara, kita menyepakati bahwa Komnas nanti akan jalan dengan tugas fungsinya sendiri. Tim yang dipimpin oleh Pak Gatot dan Pak Agung dari Mabes Polri sebagai tim khusus, yaitu juga jalan sendiri. Tapi kita akan bekerja, berkoordinasi untuk hal-hal tertentu yang kita pikir kita perlu. Misalnya, sebagai contoh, misalnya manakala Komnas HAM membutuhkan data-data forensik yang lebih mendalam, tentu kami akan meminta bahan-bahan yang ada di tim kepolisian dan hal-hal lain. Sebaliknya, karena kami juga melakukan proses pemantauan penyelidikan ke berbagai tempat, ya bisa jadi juga kami punya bahan-bahan yang kami miliki tetapi tidak dimiliki oleh tim khususnya Mabes Polri. Kami bisa juga men-sharingkannya, membagikannya itu. Tapi tujuannya sama, yaitu nanti pada akhirnya kita bisa membuka tabir persoalan ini. Apa sesungguhnya yang terjadi? Kan itu pertanyaan publik kan. Apa sesungguhnya yang terjadi? Kemudian dan tentu saja tidak bisa kita lupakan adalah menjawab rasa keadilan bagi korban, keluarga korban maupun rasa keadilan publik demi tegaknya hukum di negeri kita. Itu penting sekali untuk menjaga integritas dari penegakan hukum Indonesia, terutama untuk Polri, dan juga sebetulnya integritas bagi Komnas HAM sebagai lembaga bagian dari lembaga pengawasan penegakan hukum di Indonesia. Kurang lebih begitu tadi yang kita bicarakan. Nanti selanjutnya akan ada pertemuan-pertemuan yang intensif untuk memperdalam pekerjaan kedua belah pihak. Sekali lagi kami atas nama Komnas HAM mengucapkan terima kasih atas kesediaan dan keterbukaan. Sejak awal kami senang karena pihak kepolisian bukan saja secara terbuka meminta keterlibatan Komnas HAM, tetapi juga secara prinsip sudah menunjukkan kehendak yang sangat bagus untuk akuntabel, betul-betul menjadi mitra strategis, sehingga apapun kita bisa bicara secara transparan antara pihak Komnas HAM dan pihak Mabes Polri.
pengalaman selama ini kami sudah, tadi saya katakan sudah cukup bagus ya. Dengan demikian sebenarnya tidak terlalu sulit bagi kami untuk berkoordinasi karena memang sudah punya pengalaman di dalam mengatur irama kerja bersama dengan tetap menghormati ranah masing-masing, wewenang masing-masing. Ya. Yang tidak kalah pentingnya bagi Komnas HAM sebagai lembaga asasi manusia adalah prinsip imparsial. Kami ini sangat terikat dengan prinsip imparsialitas. Sekarang Komnas HAM lagi di asesmen lagi nih. Tiap 5 tahun sekali di asesmen. Kalau imparsialitas Komnas HAM ini oleh PBB itu di asesmen nurun, rating Komnas HAM juga turun. Sekarang ini kan A. Karena A, seperti saya katakan tempoh hari di berbagai kesempatan, saya bisa bicara langsung dengan pimpinan PBB. Barusan ini saya dengan Pak Anam, Pak BK, langsung dengan pimpinan PBB bicara tentang situasi asasi manusia di Indonesia. Nah, kalau integritas Komnas HAM menurun, nggak punya lagi kesempatan seperti itu. Kita akan menjadi objek dari instrumen hak asasi internasional. Kalau ini kan tidak, kita adalah aktor subjek dari diri kita sendiri. Bahkan kita bisa bicara tentang hak asasi manusia di negeri-negeri lain. Jadi pentingnya integritas, imparsialitas, independensi dari Komnas HAM itu bukan kepentingan Komnas HAM semata-mata, tapi kepentingan bangsa dan negara. Dengan cara seperti itu, dengan prinsip seperti itulah penegakan hukum di Indonesia, keadilan di Indonesia bisa kita tegakkan bersama-sama. Sebaliknya, kinerja, integritas kepolisian itu juga akan menjadi faktor penting di dalam penegakan hukum kita di Indonesia. Saya kira ini sudah sangat lama, tahun kelima bagi kami ini bekerja sama, dan sekali lagi saya katakan kami selama ini dengan pengalaman yang ada sudah memiliki kebiasaan, punya chemistry untuk bekerja bersama dengan pihak kepolisian dalam membuka masalah-masalah yang menjadi, terutama yang menjadi perhatian publik. Saya kira demikian dari saya mewakili Komnas HAM. Sekali lagi terima kasih Pak Gatot, Pak Irwasum, dan sekarang saya persilahkan Pak Gatot